Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Gus Gunawan. Dan hari ini kita akan sama-sama menggumuli satu tema, yaitu tentang buah roh, yaitu buah roh sukacita. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah sukacita di tengah pergumulan. Bagaimana bisa? Bacaan diambil dari Tesalonika 5 ayat 16-18 yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang sukacita, sukacita adalah perasaan senang, perasaan gembira, full of joy. Nah, bagi orang Kristen, kita memahami sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan seperti sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Dan ini adalah sukacita yang berbeda. Sukacita yang ditawarkan dunia adalah sukacita yang hadir hanya pada waktu kita dalam keadaan yang baik dan penuh berkat. Saat dalam keberhasilan, saat dalam keadaan serba menyenangkan. Namun kemudian saat kita tidak dalam situasi seperti itu, maka kita tidak bersukacita. Kita menjadi kecewa, kita menggerutu, kita berkeluh kesah, dan mungkin juga kita marah-marah. Nah, saudara, sukacita Roh Kudus yang berasal dari Roh Kudus adalah sukacita yang mampu membuat kita tetap bersukacita. Apapun keadaan yang kita hadapi, bahkan dalam masalah apapun, derita sekalipun, kita akan tetap mampu bersukacita. Dan ini adalah tingkat dari spiritualitas yang dipenuhi kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bersyukur dan bersukacita bahkan dalam situasi penderitaan sekalipun. Nah, saudara, bagi anak-anak Tuhan, sukacita dan kegembiraan ini tidak dihubungkan dengan hal-hal lahiriah atau material things dalam hidup ini, melainkan karena hal-hal yang datang dari segala kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Maka itu sukacita rohani adalah salah satu tanda sempurna dari kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, yang merupakan ungkapan nyata dari buah pertama Roh Kudus, yaitu kasih dalam Galatia 5 ayat 22. Saudara, sukacita adalah cinta kasih yang bergembira, di mana terdapat kasih sejati, dan kasih sejati itu menimbulkan sukacita sejati. Kita memahami kasih itu adalah kasih yang dianugerahkan Allah bagi kita. Melalui kasih Allah yang itulah kita kemudian memiliki pengharapan. Sama seperti jemaat Tesalonika yang diingatkan Paulus kemudian untuk bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Maka itu kita harus memiliki pengharapan yang sama seperti jemaat Tesalonika. Meskipun mungkin kita saat ini dalam situasi yang penuh kesuraman karena situasi pandemi, kita tetap bisa bersukacita sambil menanti pengharapan yang akan tiba, yaitu hari Tuhan yang penuh sukacita yang juga dinantikan oleh jemaat-jemaat Tesalonika. Nah, saudara, kita percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita tentunya untuk mampu memiliki optimistis, mindset yang positif, sehingga kita dapat bersukacita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi, yang memang kadang-kadang secara manusia kita tidak mampu menghadapinya. Namun ketika saudara berada dalam situasi itu, mintalah pertolongan Roh Kudus dan tetaplah bersukacita senantiasa, berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.